Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil CPL dari analisis laporan keuangan yang beranggotakan 1 Isnan Fatona dengan NIM 02102007, 2 Minan Rafiq dengan NIM 02102012. Yang ketiga, Mita Amelia dengan NIM 02102019. Berikut merupakan susunan neraca dan laporan laba rugi dari PT Perwira Tbk. Berikut ini merupakan susunan dari laporan laba rugi PT Perwira Tbk. Menghitung beberapa current ratio, quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. A. Current ratio atau rasio lancar pada tahun 2020 bagi 5150 per 6300 sama dengan 0,82. Pada tahun 2021 7600 per 7500 sama dengan 1,01. Tahun 2022 8450 per 7000 sama dengan 1,21. Interpretasi. Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan rasio lancar dari tahun 2020 ke 2022 menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2002, rasio lancar PT Perwira Tbk selesai 1,21 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 1,21 kali lebih besar daripada likuiditas jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. B. Quick ratio tahun 2020 dalam kurung 5150 kurangi 1950 per 6300 sama dengan 0,50. Tahun 2021 dalam kurung 7600 kurangi 4000 per 7500 sama dengan 0,48. Tahun 2022 8450 kurangi 3000 per 7000 sama dengan 0,77. Interpretasi. Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Penurunan rasio cepat dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan aset yang paling likuid. Pada tahun 2022, rasio cepat PT Perwira Tbk sebesar 0,77 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset likuid 0,77 kali lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup namun tidak sekuat tahun 2020. C. Cash ratio tahun 2020 1750 plus 2000 per 6300 sama dengan 0,63. Tahun 2021 2000 plus 2250 per 7500 sama dengan 0,57. Tahun 2022 3150 plus 2250 per 700 sama dengan 0,77. Interpretasi. Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dapat dipasarkan. Penurunan rasio kas dari tahun 2020 ke 2021 menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan kas dan surat berharga yang dapat dipasarkan. Pada tahun 2022, rasio kas PT Perwira Tbk sebesar 0,77 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dapat dipasarkan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup kuat meskipun tidak sekuat tahun 2020. Rasio perputaran kas tahun 2020 harga pokok penjualan plus biaya operasional per kas rata-rata. Biaya operasional sama dengan biaya penjualan plus biaya umum
dan administrasi plus biaya lainnya. Kas rata-rata sama dengan kas awal plus kas akhir per 2. Tahun 2020, 1000 plus 1200 plus 1000 plus 250 per 1750 plus 2000 per 2 sama dengan 4,72. Tahun 2021 harga pokok penjualan plus biaya operasional per kas rata-rata 2021 13200 plus 1300 plus 1150 plus 275 per 2000 plus 2250 per 2 sama dengan 5,01. Tahun 2022 harga pokok penjualan plus biaya operasional per kas rata-rata 2022 14200 plus 1500 plus 1250 plus 300 per 3150 plus 2250 per 2 sama dengan 5,32. Rasio perputaran kas. Interpretasinya, rasio perputaran kas menunjukkan beberapa kali kasus perusahaan digunakan untuk operasi dalam satu periode. Peningkatan rasio perputaran kas dari tahun 2020 ke 2022 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kasnya lebih efisien untuk operasi. Pada tahun 2022, rasio perputaran kas PT Perwira Tbk sebesar 5,32 menunjukkan bahwa kas perusahaan menggunakan kasnya 5,32 kali dalam setahun untuk operasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen kas yang baik. Inventory to net working capital. Tahun 2020, persediaan per aktiva lancar kurangi liabilitas lancar sama dengan 1950 per 5150 kurangi 6300 sama dengan min 0,38. Tahun 2021 persediaan per aktiva lancar kurangi liabilitas lancar sama dengan 4000 per 7600 kurangi 7500 sama dengan 4. Tahun 2022 persediaan per aktiva lancar kurangi liabilitas lancar sama dengan 2022 bagi 3000 per 8450 kurangi 7000 sama dengan 0,67. Interpretasi rasio inventory to net working capital menunjukkan proporsi modal kerja bersih yang terkait dalam persediaan. Nilai negatif pada tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak liabilitas lancar daripada aset lancar. Peningkatan rasio dari 2020 ke 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak modal kerja bersih yang diinventariskan dalam persediaan. Pada tahun 2022, rasio inventory to net working capital PT Perwira Tbk sebesar 0,67 menunjukkan bahwa 67% dari modal kerja bersih perusahaan terkait dalam persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengelola persediaan dengan lebih efisien. Berikan analisa jika standar industri untuk current ratio 1,5 kali, quick ratio 1,1 kali, cash ratio 40% kali, rasio perputaran kas 9% dan inventory to net working capital 15%. Current ratio standar industri 1,5 kali, PT Perwira Tbk 2020 sama dengan 0,82, 2021 sama dengan 1,01, tahun 2022 sama dengan 1,21. Interpretasi pada tahun 2020, rasio lancar PT Perwira Tbk di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio lancar perusahaan meningkat dan mencapai di atas standar industri, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian untuk quick ratio atau rasio cepat, standar industri sebesar 1,1 kali. Kemudian untuk PT Perwira Tbk pada tahun 2020 sebesar 0,50, pada tahun 2021 sebesar 0,48, kemudian pada tahun 2022 sebesar 0,77.
Untuk interpretasi yang pertama, rasio cepat PT Perwira Tbk di bawah standar industri pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset yang paling liquid. Kemudian pada tahun 2022, rasio cepat perusahaan meningkat dan mencapai di atas standar industri, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid. Selanjutnya yang C yaitu terkait cash ratio atau rasio cash. Standar industri yaitu 40%, di mana PT Perwira Tbk memiliki pada tahun 2020 sebesar 0,63, pada tahun 2021 sebesar 0,57, dan pada tahun 2022 sebesar 0,77. Kemudian untuk interpretasi, rasio kas pada PT Perwira Tbk di atas standar industri pada tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dipasarkan. Untuk D yaitu rasio perputaran kas. Standar industri sebesar 9%. Untuk PT Perwira Tbk pada tahun 2022 sebesar 4,72, kemudian untuk tahun 2021 sebesar 5,01, dan pada tahun 2022 sebesar 5,32. Interpretasi pada rasio perputaran kas, PT Perwira Tbk di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakannya lebih efisien untuk operasi pada penggunaan kas. Untuk E, inventory to net working capital standar industri yang diberikan 15%. Untuk PT Perwira Tbk pada tahun 2020 sebesar minus 0,38, kemudian pada tahun 2021 sebesar 4, kemudian pada tahun 2022 sebesar 0,67. Interpretasi yang pertama, pada tahun 2020 nilai rasio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak liabilitas lancar daripada aset lancar. Yang kedua, pada tahun 2021 dan 2022, rasio inventory to net working capital PT Perwira Tbk di atas standar industri, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi modal kerja yang lebih bersih dan tinggi yang terikat dalam persediaan. Dan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan. PT Perwira Tbk menunjukkan beberapa indikasi positif. Yang pertama, peningkatan rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas dari tahun 2020 ke tahun 2022. Yang kedua, perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Serta yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang paling liquid. Namun perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, di mana rasio perputaran kas yang masih di bawah standar industri, kemudian proporsi modal kerja bersih yang terikat dalam persediaan yang cukup tinggi. Saran dari kelompok kami, untuk PT Perwira Tbk, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kasnya dengan mempercepat proses penagihan piutang dan memperlambat pembayaran hutang, dan perusahaan dapat mengelola persediaannya dengan lebih efisien dengan menerapkan sistem just-in-time inventory. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.